Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya secara bersama-sama. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong salin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf,
Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, janji dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup orang yang percaya. Tuhan menjadikan rencananya indah dan tepat pada waktunya. Ketika Tuhan mempromosikan hidup saya dan saudara, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Untuk itu, belajarlah berlaku setia kepada Tuhan dalam setiap masa-masa sulit hidup kita. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap janjinya. Yang kedua yang dapat kita belajar bahwa jabatan, posisi, kedudukan, harta, dan promosi itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat orang naik dan turun. Dan Tuhanlah yang membuat orang itu berhasil. Jadi, kalau hari ini saya dan saudara diperhadapkan dengan memilih antara jabatan, posisi, kedudukan, harta, atau memilih Tuhan, ingat baik-baik, pilihlah Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan. Dan jangan pernah takut untuk kehilangan jabatan hanya karena saya dan saudara memilih Tuhan. Berlakulah benar dalam pekerjaanmu. Akuilah Tuhan di dalam semua kegagalan dan semua keberhasilan yang telah engkau dapati hari ini. Maka Tuhan akan meninggikan saya dan saudara indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kami belajar bahwa tidak ada satupun janji dan rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kami yang percaya. Asalkan kami belajar untuk mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk setia kepada Tuhan dari hal yang terkecil hari ini yang kami dipercayakan kepada kami untuk kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini juga kami belajar ketika kami dihadapkan dengan jabatan, posisi, kedudukan, harta, dan kesibukan lain yang akan menarik kami jauh daripada Tuhan, kami belajar untuk mengutamakan dan memilih Tuhan dibandingkan semua hal tersebut. Meskipun resikonya adalah besar bagi kami, tapi kami belajar untuk memilih Tuhan dibandingkan yang lain. Karena kami percaya bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersyukur. Tuhan